Nabi berkata dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 478, siapa yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum duhur, siapa yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum duhur, maka Nabi berkata, innaha sa'a tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu ayyas'adali fiha wa amalun soleh. Ketika adzan duhur berkumandang, solatlah 4 rakaat sebelum duhur. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, pintu langit terbuka, menerima doa dan segala kekuatan hamba, dan Allah akan mengabulkan doa-doa Anda. Makanya sayang tadi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sunnah qobliyah duhur 4 rakaat. Siapa yang mampu menjaganya, maka pintu langit terbuka untuk mengabulkan doa-doa Anda. Hadis sahih Tirmidzi nomor 478. Lalu kenapa Anda tidak rajin mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur? Dan Nabi berkata, lam yada, aku tidak pernah meninggalkan arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Karena apa? Di saat itulah kemakmuran dan rezeki akan dikucurkan oleh Allah. Kenapa momentum ini tidak Anda manfaatkan baik-baik? Yang kedua, sholat duhur di masjid pasti wajib untuk laki-laki. Maaf, kaum laki-laki tidak boleh sholat 5 waktu di rumah. Kalau Anda sholat di rumah, tolong ganti sarung Anda dengan mukena. Tak pantas laki-laki sholat di rumah, menjatuhkan syariat Nabi. Jangan bikin malu dan menangis Rasulullah. Umat Rasul inkonsistensi dengan sumpah dan janjinya. Yang kedua, salat duhur di masjid. Habis itu jangan tinggalkan arba rakaatin ba'da duhur. Nabi berkata dalam satu riwayat Tirmidzi nomor 428. Kalau yang pertama 478, kalau ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 428. Man hafadhah, siapa yang menjaga arba rakaatin qabla duhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur ditambah 4 rakaat setelah duhur, haruma 'alan nar, Anda dibebaskan dari siksa api neraka. Wow. Harus banyak belajar agar kita tahu komitmen kita setiap ibadah. Hafidhu 'ala shalah, menjaga waktu-waktu salat. Maka duhur tadi Pak, seandainya umat Islam tahu rahasia the power of duhur, kekuatan duhur, insyaallah rezeki Anda akan baik-baik saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, puasa ibadah ini adalah yang sifatnya vertikal. Siapa yang mampu menjaga ketaatan kepada Allah akan melahirkan kecerdasan yang kedua, yang disebut kecerdasan akhlak. Ada istilah Pak, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, kita mati meninggalkan hutang. Pak Faruk udah banyak kenang-kenangannya. Oh, beli. Oh, Anda apa? Halo, kenang-kenangannya apa nih? Kecerdasan akhlak. Kecerdasan akhlak itu adalah tujuan kita setelah beribadah kepada Allah. Buat apa berkerudung lebar kalau akhlaknya tidak cerdas? Betul Bu? Ibu? Kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya itu dia maksud saya. Ibu berarti nggak cerdas. Akhlak Anda nggak cerdas. Sudah tahu pakai kerudung yang menutupi dada, mukenanya lebar, tapi mulutnya kenapa masih suka membicarakan aib orang? Apa alasan Anda? Akhlak itu bukan adab Pak. Maaf, mungkin dulu di sekolah ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PPKN. Itu tentang moral. Adab
itu bisa dipelajari hasil dari pendidikan dan belajar. Tetapi akhlak, wa innaka la'ala khuluqin adim, ini produk dari hasil keimanan, ketakwaan, dan ibadah yang Anda kerjakan menghasilkan akhlakul karimah. Coba, kenapa kita sholat? Tujuannya satu, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi lucunya lagi, ada pejabat, pemimpin daerah, bupati, gubernur menjadi pemimpin korupsi, makan uang rakyat, padahal dia sholat. Saya pikir kenapa bisa begitu? Karena ibadahnya tidak menghasilkan akhlak. Sama seperti ibu-ibu berkerudung, berjilbab, tertutup, tapi mulutnya tidak tertutup untuk membicarakan kejelekan orang. Artinya apa? Sholat Anda tidak menghasilkan kecerdasan akhlak. Ibadah, Ramadan, puasa, salat menuntut Anda untuk menghasilkan energi of akhlak. Percuma puasa tapi akhlaknya buruk. Nabi berkata, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi wal amala bihi falaysa Allah hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tidak meninggalkan azur. Apa itu azur? Membicarakan orang, menyakiti orang, membuli orang, menfitnah orang. Demi Allah, walaupun Anda berpuasa, Allah tak butuh ketika Anda meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Percuma haji, percuma sholat, percuma melakukan tindakan zikir, baca Quran, kalau akhlak Anda buruk. Karena apa? Mohon maaf, ibadah yang Anda kerjakan tidak sempurna menghasilkan kecerdasan akhlak. Tapi demi Allah, sholat yang khusyuk, puasa yang benar, zikir yang benar pasti akan menghasilkan kecerdasan akhlak. Maka Ramadan kali ini, cerdaskan akhlak Anda untuk lebih sopan, lebih beradab. Pak Faruk, informasi Pak, negara dengan mulut ternyinyir di dunia, versi Microsoft dalam penggunaan sosial media, jatuh kepada negara plus 62. Plus 62 mana ya Pak? Oh kita. Astagfirullah. Katanya negara dengan jumlah muslim terbanyak, tapi mulutnya ternyinyir di dunia. Dan Ibu, negara nomor 2 terkepo di dunia, negara nomor 2 yang mau tahu urusan orang, itu jatuh kepada Indonesia. Ya Allah, aduh, jemaah hajinya terbesar di dunia, umrohnya terkuat peminatnya, masjidnya terbanyak, tapi mulutnya juga ternyinyir. Itu apa? Tandanya ibadah Anda tidak menghasilkan kecerdasan akhlak. Sujud yang Anda lakukan tidak bikin Anda cerdas secara akhlak. Makanya saya minta jangan bermain-main dengan Ramadan kali ini. PR Anda terlalu besar Pak untuk menghasilkan kekuatan vertikal dan horizontal. Yang terakhir, kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13280. Sekali lagi, hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13280. Ja'a rajulan ila Rasulullah, datanglah seorang pemuda menghadap Rasul, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah Ta'ala?" Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Nabi berkata, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Sekarang saya ingin bertanya, apakah hidup Bapak bermanfaat untuk negara? Apakah hidup Anda bermanfaat untuk tetangga? Apakah hidup Anda bermanfaat untuk orang-orang miskin? Itu pertanyaannya. Apakah mobil Anda, motor Anda, uang Anda bermanfaat untuk orang lain? Itu pertanyaannya. Sebab
ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat jiwa, hidupnya, dedikasinya untuk orang lain. Lalu dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi berkata, syururun tudkhilhu ala muslim, orang yang paling peduli dengan urusan kekurangan seorang muslim. Au takasifu anhu kurbatan, orang yang mengangkat kesukaran saudaranya. Au taqdi anhu dainan, orang yang membantu melunaskan hutang saudaranya. Au tadrudu anhu ju'an, orang yang menghilangkan kelaparan saudaranya. Dan ditutup dengan kalimat wali an amsia ma'a ahi hajatan ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi. Membantu satu orang bebas dari kelaparan, membantu satu orang bebas dari hutang,